hari ini kita menghadirkan untuk lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas pada wilayah IU PT Timah. Hari ini penuntut umum menghadirkan 4 saksi. Ya. Tadi sebagaimana kita dengarkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ada beberapa keterangan yang saya kira penting untuk menjadi pembuktian dakwaan kepada para terdakwa. Yang pertama terkait dengan kerjasama smelter. Tadi sudah kita dengarkan keterangan saksi yang pertama. Ternyata ketika kerjasama smelter itu dilakukan, ya tadi faktanya adalah penambangan ilegal ya, itu meningkat secara masif di wilayah IU PT Timah. Terus yang kedua, tadi beberapa keterangan juga disampaikan dari unit metalurgi ya, PT Timah, 2 unit smelter atau tanur itu sebetulnya cukup untuk mengcover produksi PT Timah, ya kan. Nah berikutnya tadi kita bicara saksi menyampaikan tentang kondisi luasan IUP yang dimiliki PT Timah itu kan sebetulnya 90% tadi, sekitar 90%. Tapi ini tidak sebanding dengan produksi yang dimiliki oleh PT Timah sendiri, yaitu hanya sekitar 25%. Nah ini juga terjadi ketika ekspor. Nah ini kemana? Kemudian biji timah yang kemudian tidak dimiliki oleh PT Timah. Nah tadi beberapa keterangan juga menjelaskan bahwa memang ada sumber biji timah yang berada di wilayah PT Timah yang kemudian mengalir ke smelter swasta. Itu saya kira beberapa catatan ya dari keterangan saksi di persidangan hari ini. Untuk agenda selanjutnya kita akan agendakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Saya kira cukup ya. Dewi Sandra kapan ada pemanggilan? Sandra Dewi. Untuk Ibu Sandra Dewi ya dan beberapa saksi yang lain ya, tidak khusus hanya kepada Ibu Sandra Dewi sebagai saksi yang masuk dalam klaster TPPU ya, sekali lagi kami sampaikan akan kita hadirkan pada saatnya nanti sesuai dengan timeline atau urutan sistematika pembuktian oleh penuntut umum. Saya kira seperti itu. Berarti Kamis belum ya Pak ya? Sandra. Kamis belum. Kalau sesuai timeline kapan berarti Pak? Kita akan selesaikan, ini kan beberapa keterangan saksi, ini akan kita fokuskan untuk atau kita selesaikan untuk pembuktian dakwaan untuk korupsi. Sekali lagi ya kami sampaikan, ini udah berulang-ulang kali kami sampaikan. Tapi ada target bulan ini nggak Pak untuk agar kita bisa dari... Nanti kita lihat ya, nanti kita sampaikan. Jadi secara umum apakah PT Timah itu tersandra sama smelter swasta? Karena dia kan ada di Timah di sini. Nah kita nggak bicara soal tersandra di dakwaan ini. Yang pertama terkait dengan kerjasama smelter, PT Timah sebetulnya nggak ada kebutuhan soal itu ya, karena memang dari awal ketika kerjasama itu dilakukan itu tidak ada kajian baik soal kebutuhan kerjasama maupun harga yang ditentukan. Jadi nanti pada akhirnya kan dakwaannya kan dakwaannya ketika bicara tentang sewa smelter itu kan pada selisihnya. Jadi terlalu ada kemahalan tentang sewa smelter itu ketika misalnya pengelogaman itu dilaksanakan di PT Timah sendiri. Pak, izin penegasan itu Pak, tadi Pak disebutkan ada pertanyaan soal penambangan ilegal yang menaungi masyarakat di bawah CV Diratama itu. Apakah nanti ada dugaan CV Diratama itu alirannya juga masuk ke perusahaan-perusahaan boneka yang dibuat oleh PT? Nah tadi ada satu saksi dari penambangnya, dari mitra PT Timah tadi sudah menerangkan. Nah salah satunya diterangkan tadi bahwa mereka ternyata juga mengakomodir penambangan ilegal yang dilakukan di sana dalam rangka untuk melegalkan sebetulnya. Itu tadi keterangan yang kita dapatkan. Oke, cukup ya. Mantan Gubernur kapan Pak ada pemanggilan? Sama, jadi sekali lagi ini pertanyaan yang berulang-ulang ya. Untuk saksi-saksi, untuk nama-nama yang nanti muncul di persidangan, ya, nama-nama yang muncul di persidangan sekali lagi kami sampaikan, ini kan kita akan evaluasi. Kita lihat bagaimana kepentingan pembuktiannya.
Ya, sekali lagi kita sampaikan seperti itu. Jadi nanti kita lihatlah, oke? Ya. Iya, ada 4 saksi, karena satu saksi mungkin akan dihadirkan lagi di hari Kamis, karena yang bersangkutan memang lagi tidak berada di Jakarta saat ini. Tapi dari secara overall kita lihat keterangan-keterangan saksi ini sebenarnya dari point of view pembelaan kami banyak yang menguntungkan buat klien kami. Yang pertama bahwa seolah-olah dari PT RBT itu ingin mengambil keuntungan yang lebih, terutama yang menambah peleburan dan pemurnian. Ternyata setelah disajikan di persidangan, memang sejak awal pemurnian itu sudah dikerjasamakan. Karena memang secara kapasitas produksinya ada permasalahan dan tidak semuanya beroperasi. Jadi untuk menampung biji timah dan kemudian melebur logam rutin yang nantinya kemudian dimurnikan, itu tidak mencukupi dengan menggunakan produksi yang ada. Kemudian rekan saya juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan, tadi ada dari saksi menyampaikan bahwa kapasitas produksinya PT Timah mencukupi kok untuk melakukan produksi peleburan logam timah. Ya. Ternyata setelah kita sajikan dengan data bahwa apakah bisa dan memungkinkan dengan perolehan biji timah berdasarkan annual report 2019, di mana perolehan biji timah itu 83.000 ton. Kira-kira memungkinkan nggak untuk kemudian smelternya PT Timah yang kapasitas produksinya hanya 42.000 ton, itu mencukupi? Apalagi fakta yang kami temukan bahwa tidak semua tanurnya PT Timah itu beroperasi pada saat itu. Jadi dari 7 hanya ada 6. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu manajemen direksi PT Timah mengambil keputusan, ya, mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan produksi biji timah PT Timah, meningkatkan produksi logam PT Timah, yang di situ ada unsur mulianya. Kalau kalian lihat di laporan keuangan di annual report di 2019, posisi PT Timah menjadi nomor 1 pengekspor logam terbesar di dunia, dan itu cita-cita mulia. Kemudian sekarang dipermasalahkan di dalam kasus ini miris. Kami lihat ini miris sekali. Jadi memang di 2018 itu manajemen PT Timah kan mau lari cepat. Itu bagian dari program percepatan pemerintah juga tuh, supaya menambahkan nilai jual, nilai added value komoditas dalam negeri. Dan gimana untuk mencapai cara itu? Untuk mencapai menjadi pengekspor terbesar di dunia, sedangkan infrastrukturnya tidak mencukupi, maka memang harus ditempuh cara untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta. Nah, pada saat melakukan itu sudah dilakukan kajian juga, nilai keekonomisannya bagaimana, apakah PT Timah mampu mencapai target tersebut dalam waktu yang singkat. Nah, itu akhirnya kemudian ditentukanlah masih mendapat profit juga ketika melakukan kerjasama dengan swasta. Itulah yang dilakukan. Nah, sekarang kemudian menjadi masalah, itulah yang kemudian mau coba kita luruskan. Hari ini paling tidak sudah terbukti bahwa mispersepsi. Kalau PT Timah tuh mampu melakukan sendiri untuk menjadi pengekspor timah terbesar di dunia, mampu dengan tanurnya sendiri, mampu dengan smelternya sendiri, itu tidak bisa. Karena memang tidak cukup kapasitasnya. Dan kami sebagai smelter swasta dalam hal ini PT RBT sangat mendukung program itu. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa kenapa ini kompetitor mau saling membantu? Ini kita demi nama Indonesia loh. Ini kita merah putih. Jadi jangan selalu di-frame bahwa ini kompetitor, kok kalian mau bekerja sama? Enggak. Bukan kompetitor justru. Ini tujuannya kita mau mencapai ya produksi logam, penjualan logam terbesar di dunia, ya harus bersatu. Nah, kemudian poin kedua tadi yang paling penting adalah hari ini kan yang paling besar digadang-gadang mengenai kerugian akibat lingkungan. Ya. Hari ini terbukti lagi dari saksi yang hadir, dibilang kalau KLHK itu, Kementerian Lingkungan Hidup, selalu melakukan audit PT Timah, dan PT Timah itu selalu proper hasil auditnya. Dari tahun 2018 yang disebut-sebut ketika masa kerjasama smelter, hingga sekarang pun masuk kategori proper. Jadi tanda tanya juga, gimana bisa dianggap merugikan ke lingkungan hidup, tapi sedangkan di audit aja hasilnya selalu proper. Itu jadi kita itu mesti diluruskan juga nih mispersepsi. Tadi juga sempat ditampilkan, mungkin rekan-rekan media juga sudah lihat. Tadi kita menampilkan salah satu berita
sebenarnya 2015 Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada masyarakat dan PT Timah untuk kemudian melegalkan penambang inkonvensional. Bahkan Presiden sendiri tidak pernah menyebut bahwa penambang-penambang masyarakat ini adalah penambang ilegal. Enggak. Kalau di berita itu penambang masyarakat ini adalah penambang inkonvensional, bukan penambang ilegal. Dan terbukti juga tadi berdasarkan penjelasan salah satu mitra penambangan, dia sendiri memiliki tanah. Ini yang juga kami berkali-kali mau tunjukkan di persidangan bahwa apa yang dimiliki IUP yang dimiliki oleh PT Timah tidak serta-merta bisa diartikan bahwa penguasaan hak atas tanahnya juga menjadi milik PT Timah. Tidak. Dua hal berbeda. Karena IUP itu bukan bukti kepemilikan. Makanya tadi saudara dari saksi, salah satu saksi yang punya CV menyampaikan bahwa kalau seandainya ada yang melakukan kegiatan penambangan di tanah dia, walaupun itu sudah dapat SPK dari PT Timah, apakah dia berhak untuk mengusir? Dia bilang dia berhak untuk mengusir. Karena tanah punya dia. Jadi ini juga yang bagian yang harus kita luruskan, persepsi ini harus kita luruskan, bahwa jangan disamakan antara IUP, izin usaha penambangan, dengan bukti kepemilikan lahan. Jangan disamakan IUP dengan bahasa bahwa dengan adanya IUP kita sudah memiliki semua biji timah itu. Belum tentu. Karena ada aturan yang membatasi, ada pembatasan-pembatasannya, seperti itu. Ya. Tadi juga kelihatan Bang Harvey full senyum ya setelah sidang, apa itu pertanda seperti diringankan oleh saksi-saksi yang ada apa gimana? Ramah aja, Bang. Ramah aja. Tapi yang pasti gini, yang pasti adalah dari klien kami, seperti yang sebelumnya saya juga sampaikan kan, klien kami ini sangat serius menghadapi persidangan ini. Jadi poin-poin yang dia rasa sudah cukup disampaikan dalam persidangan, itu saya rasa wajar jika semua orang tersenyum. Tapi masalah kemudian nanti putusannya seperti apa, itu balik lagi ke keyakinan hakim. Yang penting bahwa hari ini kita sudah berusaha maksimal untuk meluruskan persepsi-persepsi terkait dengan penambangan timah yang ada di Indonesia. Ya. Mas Haris, nanti siapnya mungkin pada mancing sedikit, Bang Harvey tetap rapih di setiap tampilan di persidangan ini, Bang. Mas harus berantakan sih. Kita menghormati persidangan. Iya. Itu ada nanti kalau dia berantakan, majelis hakim merasa itu nanti konten. Rambut tetap pelipis di persidangan. Waduh, kalau itu saya nggak mau bahas ya. Jadi kita bahas adalah bagaimana menyajikan bukti-bukti dan materi-materi pembuktian di persidangan. Oke? Tapi sejauh ini Bang Harvey sendiri udah sempat dijenguk oleh keluarga belum sih, Mas? Ya balik lagi, secara normatif itu adalah hak dari dari keluarga untuk melakukan kunjungan, menjenguk. Namun memang ada batasan-batasan harinya, ya, dan itu silakan dikembalikan ke keluarga. Yang pasti kalau ada kunjungan, balik lagi ya, itu secara normatif diperbolehkan untuk dijenguk atau dikunjungi. Tapi hari ini